Selamat datang rekan-rekan di siaran kami, siaran live kelompok 1 kelas 5 APD pada mata kuliah analisis laporan keuangan sektor publik. Terima kasih masih bersama kami. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai laporan keuangan sektor publik yang akan membahas 4 sub materi, yaitu 1. Tujuan dan fungsi laporan keuangan. 2. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. 3. Pemakai laporan keuangan sektor publik. 4. Jenis laporan keuangan sektor publik. Sebelum materi dimulai, mari kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Yuni Irwan Saputra dengan NPM 0620 4051 2443. Halo, saya Putri Dinita dengan NPM 0620 4051 2451. Halo, dan saya Yeyen dengan NPM 0620 4051 2453. Baik, rekan-rekan semua, selamat menyaksikan penjelasan materi dari kelompok kami. Apakah tujuan dan fungsi dari laporan keuangan? Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam pencapaian hasilnya. Pada dasarnya, suatu laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan data atau aktivitas tersebut. Selanjutnya, mengenai fungsi dari laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk menganalisis kinerja perusahaan sehingga bisa membuat prediksi tentang arah masa depan perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga akan diberikan kepada investor yang nantinya menentukan apakah investor tertarik untuk menanam modal di perusahaan tersebut atau tidak. Materi kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Tujuan dari laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam membuat dan memutuskan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya. Berikutnya, fungsi dari laporan keuangan sektor publik adalah sebagai bentuk kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, organisasi, hubungan masyarakat, sumber fakta, dan gambaran. Materi ketiga, siapakah pemakai laporan keuangan sektor publik? Pemakai laporan keuangan sektor publik terdiri dari beberapa bagian seperti pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif, manajemen, dan badan pengawas. Materi keempat, apa saja jenis-jenis laporan keuangan sektor publik? Materi yang terakhir mengenai jenis laporan keuangan sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, ada 7 jenis laporan keuangan publik yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran yang menyajikan istisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, laporan neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, dan persediaan. Yang keempat, laporan operasional. Laporan ini menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Jenis yang kelima yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Yang keenam yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan-laporan yang sebelumnya. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus untuk diungkapkan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Oke teman-teman, selanjutnya agar kita lebih mudah memahami materi ini, mari kita tonton video animasi berikut ini. Materi tentang laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Ada 10 pengguna laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, pembayar pajak. Yang kedua, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan yang terakhir, badan pengawas. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang ada di Indonesia. Pada umumnya, laporan keuangan tersebut adalah yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan operasi atau laporan realisasi anggaran. Yang selanjutnya, laporan arus kas, lalu laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Kasus yang terkait dengan laporan keuangan sektor publik. Pada tanggal 12 Agustus 2019, dilansir dari CNBC, banyak kantor akuntansi publik yang terkena sanksi terkait masalah standar akuntansi. Bagi kantor akuntansi tanah air, tahun ini merupakan tahun yang cukup suram. Pasalnya sudah ada temuan beberapa kasus tak terpuji yang dilakukan oleh KAP. Ada 3 KAP ternama yang terkena kasus terkait laporan keuangan. 2 diantaranya bahkan terbukti melanggar ketentuan yang telah berlaku. Kedua KAP yang dimaksud yaitu Purwanto, Sukoro, dan Surja, yang melanggar UU Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntansi Publik. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2K juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada akuntan publik. Kasus Sirumpea, KAP Tumbrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan-rekan juga mendapatkan sanksi yang serupa. Mungkin sekian. Oke teman-teman, dengan berakhirnya video animasi tadi, kami dari kelompok 1 pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dari penyampaian kami. Terima kasih. Fearless.